Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Prama Wijaya, guru SMA 10 Kabupaten Muaro Jambi yang mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Dalam kesempatan ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita mengerjakan proses kerja akuntansi yang terakhir sekali, yaitu membuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini ya kita buat pada awal kita sebelum mengerjakan proses akuntansi. Jadi setelah kita menutup buku ya pada tanggal 31 Desember, nah pada tahun depannya bulan Januarinya barulah kita buat jurnal pembalik ini per tanggal 1 Januarinya. Jadi begitu cara proses kerjanya. Oke, sebelum saya mulai mohon bantuan subscribe dan like-nya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai saja. Apa yang harus kita lakukan dalam membuat jurnal pembalik ini? Pertama, jurnal pembalik ini ingin saya jelaskan adalah gunanya untuk ya menghilangkan akun-akun baru yang timbul ya karena ada penyesuaian. Ya, jadi akun-akun baru yang timbul karena penyesuaian itu seperti ini akun-akunnya nih. Tetapi tidak semua akun-akun baru ini kita buatkan jurnal pembalik ya. Karena ada sebagian akun-akun itu yang sudah kita tutup sehingga nilainya sudah habis. Nah, ada akun-akun yang baru timbul ini karena ada penyesuaian, angkanya masih ada seperti yang di dalam kolom neraca ini ya. Ini kan kemarin tidak kita tutup, angkanya masih tetap ada. Tetapi akun-akun seperti ini, seperti misalnya pendapatan diterima di muka ya. Akun ini waktu kita proses akuntansi sebelumnya itu tidak ada, tapi dia timbul karena adanya penyesuaian. Kemudian yang seperti ini utang bunga bank. Nah, sebelumnya tidak ada utang bunga bank. Ya, karena ada penyesuaian timbul dia. Kemudian piutang gaji juga tidak ada, ya. Nah, kemudian utang listrik, kemudian piutang sewa alat pengantin, kemudian ada lagi ini iklan dibayar di muka. Nah, untuk mudahnya kalian lihat saja nanti mana akun-akun real baru ya yang timbul karena penyesuaian. Akun real itu ada akun-akun yang angkanya masuk ke kolom neraca. Nah, di sini ada kan angka-angkanya ini. Nah, inilah yang masuk ke dalam kolom neraca itu. Kita lihat seperti di sini ada angka 3 juta. Akun apa dia? Itu akun pendapatan diterima di muka. Jadi kalau ada akun-akun baru ya yang angkanya masuk di dalam neraca, maksud saya akun baru yang timbul karena penyesuaian, yang angkanya masuk ke kolom neraca terakhir ini, maka dia perlu dibuatkan jurnal pembalik. Mengapa perlu? Karena akun ini tidak dipakai sebelumnya, ya. Nah, jadi supaya terjadi konsistensi di dalam pembukuan, ya, akun-akun ini harus dibuang dulu, artinya dihilangkan untuk proses kerja kita tahun berikutnya. Jadi tidak ada lagi seperti di sini iklan dibayar di muka, tidak ada, ya. Karena awalnya kita adalah menggunakan yang namanya beban iklan. Nah, seperti ini. Jadi pembukuan kita itu kita konsisten menggunakan akun beban iklan, bukan iklan dibayar di muka. Sehingga iklan dibayar di muka ini perlu dihilangkan dulu nilainya dengan cara membuatkan jurnal pembalik. Nah, sekarang kita proses kerjanya. Apa itu yang dibalik? Nah, yang dibalik itu adalah jurnal penyesuaiannya seperti ini. Nah, ini kan ada jurnal penyesuaiannya. Nah, seperti tadi Bapak bilang tadi, ada pendapatan diterima di muka. Kita lihat mana pendapatan diterima di muka. Ini ternyata ya. Yaitu jurnal penyesuaian menyatakan pendapatan jasa rias pada pendapatan diterima di muka. Angkanya ini 3 juta, ya kan? Nah, ini dibuatkanlah jurnal pembaliknya. Maksudnya bagaimana dibalik? Yaitu dibalik posisinya. Pendapatan jasa rias di debit ya pada pendapatan diterima di muka dibalik posisinya. Artinya apa? Jadi pendapatan diterima di muka nanti posisinya menjadi ke debit dan pendapatan jasa rias menjadi posisinya ke kredit. Oke, kita mulai saja prosesnya ya. Kita pindahkan ini yang pertama tadi. Nah, di sini artinya apa? Kita buat dia tanggalnya tanggal 1 ya. Januari, karena Bapak bilang tadi bahwa dia proses kerjanya adalah awal sebelum kita melakukan proses pembukuan. Karena periode pengantinaan ini kemarin periodenya penutupan tanggal 31 Desember 2015
maka jurnal pembaliknya adalah tahun 2016 Januari. Kita balik saja ya yang tadi. Berarti yang di debit nama akunnya itu pendapatan diterima di muka sebelah debit ya. Nah ini kan dia dibalik ya posisinya, pendapatan diterima di muka di debit, pendapatan diterima di muka berarti menjadi pada pendapatan jasa rias. Pendapatan jasa rias. Ya angkanya tadi itu angkanya ini nilainya 3 juta. Oke, kita tulis di sini 3 juta. Tulis 3 juta. Oke, yang kedua kita lihat di sini apa akunnya? Utang bunga bank. Utang bunga bank. Nah, utang bunga bank ini di sini ada. Ya, di jurnal penyelesaiannya menyatakan beban bunga bank pada utang bunga bank. Maka kita balik saja utang bunga banknya menjadi di sebelah debit tanggalnya 01 ya. Jadi utang bunga bank di sebelah debit. Kita pindahkan di sini. Utang bunga bank pada beban bunga bank ya. Beban bunga bank. Nilainya tadi 500.000. Oke, kita tulis 500.000. Kemudian yang berikutnya apa yang kita tutup lagi? Kita balik lagi yaitu piutang gaji karyawan. Nah, ini ada angkanya 2 juta. Kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Piutang gaji karyawan. Nah, berarti dibalik beban gaji karyawannya jadi di debit, piutang gaji karyawannya menjadi di kredit. Kita tulis saja ini. 01 beban gaji karyawan ke debit jadinya pada piutang gaji karyawan. Nilainya ini berapa? 2 juta. Tulis di sini 2 juta ya, nilainya 2 juta sini. Kemudian yang berikutnya mana lagi yang kita balik? Ini ada akun utang listrik dan air. Nah, angkanya 650.000. Kita lihat di sini. Utang listrik dan air. Nah, ini ada. Berarti kita jadikan posisinya utang listrik dan air ini jadikan ke debit, beban listrik dan air ke kredit. Kita balik. Kita lihat kerjakannya sini ya. Tanggal 01 utang listrik dan air pada beban listrik dan air. Nilainya tadi 650.000. Oke, 650.000. Berikutnya kita lihat lagi, ada yang masuk lagi ke neraca. Ada angka ini yang terakhir ini, belum ya, masih satu lagi. Yaitu piutang sewa alat pengantin. Nah, kita lihat di jurnal penyesuaiannya. Nah, piutang sewa alat pengantin sebelah debit, pendapatan lain-lain sebelah kredit. Kita balik pendapatan lain-lain di sebelah debit jadinya ya. Kita balik saja. 01 lagi. Pendapatan lain-lain jadikan ke debit. Kemudian pada piutang sewa alat pengantin. Nilainya 250.000. Oke, yang terakhir ini kita lihat apa nih? Iklan dibayar di muka ya, nilainya 1 juta. Sini ada jurnal penyesuaiannya, iklan dibayar di muka pada beban iklan. Berarti kita balik saja beban iklan pada iklan dibayar di muka. Begini cara kerjanya. 01 beban iklan pada iklan dibayar di muka. Nilainya 1 juta.
Nah, nanti dijumlah saja ya, dijumlahkan seperti ini, tidak masalah, kita tulis jumlahnya, nanti dihitung saja. Jumlah nanti kalian jumlahkan. Nah, oke, sebelum saya tutup ya, ingin saya jelaskan kembali bahwa guna daripada judul pembalik ini adalah untuk menghilangkan akun-akun real baru yang timbul karena adanya penyesuaian. Akun real baru yang timbul karena adanya penyesuaian itu adalah akun real yang lebih mudahnya itu akun yang berpangkal 1, nomor akun pangkal 2, ya, nomor akun pangkal 3. Kalau pangkal 3 tidak ada dia, ya, cuman pangkal 1 dan pangkal 2 ini. Nah, kalau pangkal 5 itu nggak usah lagi dibalik ya, pangkal 1, pangkal 2. Sini ada yang lebih mudah lagi, kita lihat ada angka-angka yang timbul di neraca ini, ya, karena ada penyesuaian baru. Dibalik mengapa? Karena ada akun-akun ini sebelumnya tidak kita pakai, ya, jadi dia harus dihilangkan nilainya. Kita konsisten dengan akun yang kita pakai sebelumnya. Seperti saya ulang lagi tadi, kita tidak pakai iklan di beda muka, akun kita adalah namanya beban iklan. Nah, seperti itu contohnya. Oke, sebelum saya akhiri, mohon bantuan like dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan dapat mengembangkan channel saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.